Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya Allah nih, awas tar bibirnya dipotong. Jangan cemberut-cemberut. Ya Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita nih sebagai suami kadang-kadang dilematis. Sebenarnya ada gak sih patokannya? Mungkin patokan ideal memberi nafkah itu seperti apa sih? Seberapa banyak sih? Bahkan banyak juga suami yang udah mencari nafkah, ngasih ke istri, istrinya ngerasa masih kurang aja. Nah itu bagaimana Ustadz Maulana, mau izin penjelasannya Fadl. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini Ayyamul Bid 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Berarti tinggal 77 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, adakah idealnya seberapa besar seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Dan mereka para istri mempunyai hak untuk diberi rezeki dan pakaian nafkah yang diwajibkan atas kamu sekalian, wahai para suami. Ketahuilah nafkah itu adalah kebutuhannya. Jadi ukurannya seberapa kemampuan suami. Berapa Bu? Seberapa kemampuan suami. Jadi tidak akan sama pemberian nafkah dari laki-laki ini beda-beda. Jangan disamakan karena seberapa kemampuan suami. Yang kedua, seberapa kebutuhan istri. Ya, kalau kau nikahi artis ya mahal itu. Betul tidak? Kalau kau nikahi wanita yang itu ya biasa, aman. Betul tidak? Betul. Jadi seberapa kemampuan suami, Tergantung. seberapa kebutuhan istri, satu lagi. Apa lagi? Seberapa kesepakatan. Oh. Karena nafkah itu bukan aja lahir, tapi ada juga namanya nafkah batin. Oh. Nggak usah dibahas. Yang mana nggak usah dibahas, Nggak usah dibahas. ya? Pasti Karena udah pada gede, kayaknya pada tahu. fokus hari ini kita membahas tentang nafkah lahir. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Kita panggil Ustadz Syam, tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Yes, siap. Ustadz Syam, izin Ustadz Syam nih. Bagaimana kalau suami tadi seperti apa yang dikatakan Ustadz Maulana bicara masalah kesepakatan. Betul. Tapi suaminya ini ngasih penghasilannya nggak besar. Tapi dia ngasih ke istri kayaknya seolah-olah tuh sebenarnya nggak cukup. Kalau misalnya dihitung dengan kebutuhan istri. Nah itu suaminya dosa apa enggak? Terus bagaimana seharusnya? Apakah memang harus udah kemampuan saya aja deh? Mau izin penjelasannya Fadol. Silakan. Guru Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah At-Talaq ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Al-Quran surah At-Talaq ayat 7 ini menggambarkan kepada kita kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Ukurannya berapa? Maka ayat ini mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Allah tidak memberikan beban kecuali kesanggupan dan juga kecuali apa yang diberikan Allah kepada sang suami tersebut. Masing-masing suami berbeda penghasilannya, sudah dijelaskan oleh guru kita tadi. Maka dia hendaklah memberikan semaksimal mungkin kepada istrinya. Bagaimana kalau dia dalam keadaan tidak mampu? Dalam keadaan tidak mampu ini maka hendaklah saling tolong menolong antara suami dan istri. Hendaklah uang yang dipakai di awal dulu uang istri, tapi itu menjadi hutang bagi suami. Menjadi kewajiban suami membayarkan kepada sang istri jikalau yang dipakai adalah uang sang istri. Maka wajib hukumnya bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya. Yang kita bahas adalah nafkah lahir. Kemudian yang kedua, seberapa besar? Menurut ayat ini, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Bagi yang sedang disempitkan rezekinya, bagi yang sedang susah, maka hendaklah dia semaksimal mungkin apa yang dia bisa berikan, dia berikan. Yang keliru adalah ketika dia mampu memberi 100 tapi dia hanya kasih 10. Yang salah adalah dia mampu memberikan 200 dari segala kemampuannya tapi dia hanya memberikan setengah daripada itu. Maka hendaklah dia memberikan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, tidak diberikan beban seorang suami, artinya tidak berdosa kalau memang dia tidak mampu memberikan apa yang dia punya. Wallahu taala. Masya Allah, jadi benar-benar harus saling pengertian kalau masalah kayak gini saling ya. tolong menolong. Saling tolong menolong. Tapi kalau istrinya dipakai uangnya, itu suami Utang. harus balikin. Utang. Masya Allah. Jazakallah khairan kasih. Siap, sama-sama, Makasih Ustaz banyak Lee. Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah sekarang kita minta guru kita Habib Muhammad Syabib. Wah boleh maju ke depan. Bu ganteng gak Bu? Gantangan mana mau Ustadz Maulana? Iya, Bapak iya. salah. Salah ya. Kan masing-masing manusia beda selera. Iya benar, barang-barang beda selera. Kita lanjut jamaah. Bib tolong dijabarin Bib, ini bicara masalah tentang urutan yang benar dalam memberikan nafkah itu seperti apa. Apakah kita punya duit buat kita sendiri dulu, baru istri anak, atau orang tua kita dulu, atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya Fadol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nafkah ini penting. Artinya banyak di antara perceraian zaman sekarang ini dengan masalah ekonomi. Oh iya ibu-ibu iya. Jadi juga terkadang kalau masalah urutan nafkah, terkadang juga salah bagi suami istri, khususnya suami. Kalau istri menikah itu sudah tanggung jawab suami. Tapi kalau suami tetap bertanggung jawab dengan ibunya. Masalahnya zaman sekarang ini banyak orang yang menikah sudah lupa dia. Lupa dengan keluarganya, lupa dengan bapaknya, lupa dengan ibunya. Ada kalau bicara urutan nafkah, maka pernah terjadi di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Uzrah. Bani Uzrah ini seorang punya budak, dia miskin, tidak punya harta kecuali dia punya budak. Dia pengen merdekakan budaknya tapi dengan tebusan. Maka sampailah berita itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, artinya jangan sampai dia jual budaknya. Nabi tanya, apakah kau ada harta selain budak ini? Maka sahabat tersebut mengatakan, aku tidak punya harta lagi kecuali cuma budak ini. Aku pengen merdekakan tapi dengan tebusan. Maka disampaikan dengan sahabat, siapa yang mau nebus? Maka ada namanya Abdullah Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi. Dia yang nebus 800 dirham. Nah, lihat urutan yang diajarkan oleh Nabi. Pemirsa, kata Nabi, maka 800 dirham ini buat dirimu. Apabila ada sisanya, buat kerabatmu. Apabila ada sisa lagi, buat kerabatmu yang lain. Maka Al-Imam Syafi'i menerjemahkan kalimat kerabat. Siapa itu kerabat? Berarti buat dirimu, kemudian buat istrimu. Apabila ada sisa lagi, buat ibumu. Kalau memang ibunya orang yang wajib dia nafkahi, ibunya kurang mampu. Nah, maka dia wajib menafkahi, maka wajib bagi si anak untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Sisanya nanti buat anaknya, buat siapa lagi, buat keperluan-keperluan yang Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya. Sama-sama. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah.
Saya coba bacakan pertanyaan dari jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Dari @Ferio Aditya. Ustadz Maulana mohon izin boleh maju ke depan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat dong Ustadz. Selama ini kan saya sebagai suami sudah selalu memberikan nafkah kepada istri. Tapi kenapa ya Ustadz, istri masih ngomel terus katanya. Ada saran gak ya Ustadz biar istri saya gak ngomel terus. Udah pusing kerja, masih aja diomelin. Apa solusinya saya cari istri baru aja kali Ustadz? Yang menurut gitu gak gitu juga. Masa solusinya cari istri baru? Nambah masalah baru itu namanya, bener gak Ustadz? Sebenarnya yang salah dia sendiri, masa gak sabaran? Yang istri pertama saja gak selesai masa dia tambah lagi. Kenapa saya emosi ya? Harusnya dia menyelesaikan, memenuhi kebutuhan istrinya. Nah, kalau mau nambah istri lagi berarti nambah masalah. Betul tidak Bu? Jadi harus solusinya apa Bu? Cari duit. Bukan cari istri, Ya, cari udah. uang. Ya udah sabar, gak usah ngotot gitu dong, biasa aja. Saya aja belum ada. Masa dia mau nambah? Dia mau nambah. Ya udah nanti kita lanjut lagi, jangan marah-marah ya. Sabar ya. Ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah. Mana alamatnya? Di mana orangnya? Siapa orangnya?